Shalom, kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang membuat kita kuat, kita mampu. Bahkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita katakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menghampiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Mari kembali kita angkat pujian ini, katakan, Dia Bapa yang baik. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, hidupku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, di hidupku Tuhan, haleluya, di hidupku. Mari bersama-sama di rumah kita angkat tangan kita, katakan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, percaya Kau ada bagiku, ada bagiku.
Katakan tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan di hidupku, haleluya, segala kemuliaannya bagi Tuhan. Di hidupku, mari lebih sukacita, angkatlah tanganmu, katakan dengan iman. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Kami panggil hambanya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib perkasa buatanmu di hidupku. Benar, Tuhan, ini yang menjadi pengakuan dari setiap pribadi kami. Kepadamu-lah Engkaulah Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau, sehingga Engkau memberi anugerah buat kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terpuji nama-Mu, kami telah memuji memuliakan Engkau, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sebentar, yang kami rindukan seperti rusa merindukan air. Demikian juga jiwa kami merindukan Engkau. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami sekalian, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing secara online, supaya mereka boleh tetap sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, tidak meninggalkan tempat duduknya, tapi sungguh menantikan hadirat-Mu melalui firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu ke dalam tempat di mana mereka boleh beribadah untuk pekerjaan Tuhan.
untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan kuduskan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka kau berkati karena mereka juga telah kau berkati. Seterusnya untuk memuliakan engkau melalui apa yang mereka miliki, berkat yang sejati daripada Tuhan yang diubah untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau siapkan hati kami dan kami mau sambut firman Allah. Berfirmanlah Tuhan bagi kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kembali hari ini kita dalam suasana ibadah yang setiap kali kami boleh berada bersama dalam persekutuan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana firman-Nya yang selalu mendapat tempat yang terbaik buat saudara dan saya di dalam hati yang subur supaya saudara diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang silam saya telah menyampaikan dan kita telah berbagi berkat tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana menyikapi hidup masa yang silam bagi setiap pribadi. Sehingga kita harus mengenang dan melupakan hidup masa lalu. Itu adalah khotbah yang beberapa waktu yang lalu telah kita sama-sama dengarkan dan renungkan untuk tetap kita hayati untuk seterusnya. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan beri judul buat saudara dan saya, yang kita semua akan sama-sama renungkan, yaitu hidup dalam realitas. Kalau kita berbicara hidup pada masa yang lalu, sekarang kita hidup pada masa kini. Artinya hidup dalam kenyataan, hidup dalam realitas. Bukan fiktif, tapi apa yang sedang terjadi, bagaimana kita menyikapi kehidupan ini terhadap masalah-masalah yang sedang berlangsung saat ini. Bukan yang akan datang, tapi yang saat ini, yang ada di depan mata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hidup dalam realitas adalah hidup dalam kenyataan yang sesungguhnya yang segera kita harus selesaikan pada saat diperlukan saat ini pula, bukan besok dan bukan masa lalu. Mari, saya rindu kita semua membaca dari dasar renungan firman Tuhan untuk hari ini, yaitu dari Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Ini adalah salah satu bagian dari doa Bapa kami yang berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata kunci yang akan kita jadikan dasar untuk renungan kali ini adalah berikanlah kami pada hari ini, bukan hari esok, bukan hari yang lalu, tapi tidak mungkin kita minta sesuatu yang lalu. Minta yang akan datang ya, tetapi ini tidak meminta untuk sesuatu yang akan datang, tapi untuk hari ini. Artinya apa? Saat ini, zaman now, pada saat sedang kita butuhkan. Itu adalah hidup dalam kenyataan, hidup dalam realitas. Nah, yang kedua, saudara, di dalam Matius pasal 6, ayat yang 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara-saudara, kalau kita beranjak dari dua ayat ini, maka Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ingin sampaikan ketika saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus dan menjadi anak-anak Bapa di surga, maka kita yang pertama harus mempunyai sikap dalam menghadapi realitas hidup saat ini. Sekalipun saudara masih dalam keadaan menghadapi pandemi COVID-19 dan kita merasakan bagaimana sulitnya kehidupan ini harus terkekang dengan prokes yang ketat. Tetapi itulah suatu keadaan yang tidak bisa kita hindari dan kita harus kerjakan dengan disiplin. Supaya kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Karena manusia diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan juga tergantung dari apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, yang pertama sikap hidup dalam menghadapi hidup dalam realitas adalah yang pertama harus sesuai dengan karunia Tuhan. Jadi sikap kita harus disesuaikan dengan karunia, kadar, kemurahan Tuhan dengan kata yang sangat menjadi dasar buat saudara dan saya adalah cukup. Makanya ya dikatakan tadi cukuplah.
berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, kata cukup ini yang menjadi dasar bahwa Tuhan memberi berkat buat saudara dengan rasa cukup. Saudara-saudara, mungkin kalau saudara mengikuti keinginan saudara, kenapa kok cuman segini Tuhan? Kenapa kok gajiku cuman sekian Tuhan? Kenapa kehidupanku kok cuman kayak gini Tuhan? Saudara, Tuhan katakan supaya kita diajar mempunyai sikap yang menghargai rasa cukup, itu menjadi dasar iman yang baik, saudara. Kalau saudara mempunyai rasa cukup dalam menerima berkat Tuhan, maka saudara memintanya juga dengan rasa cukup untuk meminta apa yang Tuhan berikan. Besar, kecil, sedikit, banyak, itu cukup. Karena itu adalah kualitas dan bersifat relatif. Tetapi itulah Tuhan mau saudara menghadapi hidup dalam kenyataan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, mari saudara dan saya diajak pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembangkan rasa cukup, saudara. Ya, rasa cukup. Artinya apa saudara? Kalau saudara merasakan cukup, saudara ada di dalam kesadaran saudara dan saya bahwa saudara tidak ingin lebih daripada apa yang sepantasnya, saudara. Karena apa yang saudara hadapi dan berkat yang saudara nikmati berasal dari Tuhan, Sang Pemberi kehidupan yang sesungguhnya. Artinya apa? Saudara tidak bisa berpikir, Tuhan kenapa kok cuman segini? Padahal Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Karena itu saudara harus kembangkan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah dengan rasa cukup. Karena sumber segala berkat itu tahu apa yang saudara butuhkan. Dan itulah kebutuhanmu. Maka cukuplah apa yang aku berikan buat kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, hidup sesuai dengan karunia iman itu adalah berarti kita tidak serakah. Tidak menginginkan apa yang tidak pantas. Cukuplah apa yang aku terima dari Tuhan. Karena Tuhan memberi sedikit banyak. Tidak menjadi ukuran secara kuantitas. Tetapi rasa syukur saudara terhadap berkat. Apalagi yang bersifat sementara. Apalagi yang bersifat di dunia ini. Tidak ada satupun yang mempunyai berkat yang identik satu dengan yang lain. Sama persis, tetapi yang penting saudara harus bisa menyadari bahwa berkat Tuhan adalah cukup bagiku. Saudara, supaya saudara tidak mengembangkan ide yang fantastis, ide yang bersifat angan-angan, berpikir terlalu besar tetapi hanya di dalam cita-cita, tapi melampaui dari kehendak Tuhan. Dan di balik dari semua cita-cita itu ada unsur keserakahan. Unsur keinginan yang melampaui batas sehingga saudara tidak menjadi bahagia. Karena keinginan kita bersifat fantasi. Karena tidak didasari oleh rasa cukup. Itu yang penting. Yang kedua dari sesuai dengan karunia iman ini adalah Bapak Ibu Saudara. Maka saudara harus berpikir bahwa hidup kita adalah hidup dengan sederhana. Ya, artinya dengan hidup dengan pola sederhana. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga, ya, Roma pasal 12 ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat saudara dan saya yang berbunyi demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ini kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, orang-orang Romawi, ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi berkat Tuhan setiap orang sudah ditetapkan oleh Tuhan, walaupun melalui perilaku dan sikap bagaimana mengembangkannya, tetapi tidak mungkin sama semua. Tapi berbeda, tetapi tentang keselamatan, tentang damai sejahtera itu harus sama. Kalau berkat rohani harus sama, tapi kalau berkat roh, berkat jasmani, berkat yang sementara mungkin bisa tidak sama. Tetapi yang penting adalah sikap kita harus sama, bahwa kita mau hidup secara sederhana. Bisa menguasai diri, bisa mengontrol. Saudara, jangan sampai kita dikendalikan oleh keinginan kita. Sehingga pikiran kita melampaui daripada sepantasnya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir menurut ukuran
iman. Yang dikatakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita harus hidup sesuai dengan karunia iman. Hadapi kenyataan dengan rasa syukur, dengan berterima kasih walaupun ada kesulitan di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saya percaya Tuhan mempunyai maksud yang baik di dalam kesulitan itu. Karena Tuhan Maha tahu dan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan ingin supaya kita hidup sesuai dengan karunia iman. Yaitu supaya saudara bisa dipercaya. Saudara, bisa dipercaya. Saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 16. Saudara, Matius pasal 25 ayat 16 dan ke-17. Di sana ada perumpamaan tentang seorang yang memberi talenta. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. 4-5 talenta. Saudara, kalau nggak salah nanti baca di sana. Nah, saya akan bacakan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-16 dan 17 begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudara-saudara, walaupun cuma 2 talenta, walaupun cuma 5 talenta, maksudnya ini anggaplah satu angka yang kecil begitu. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara bisa dipercaya. Saudara, kalau diberi kepercayaan, saya kalau diberi kepercayaan, sekalipun dalam menghadapi kesulitan hidup pada masa sekarang, saudara tidak boleh menyimpan talenta itu. Saudara harus bisa diberi kepercayaan, orang yang paling sulit dan bisa mempunyai integritas yang baik. Dikatakan mereka bisa diterima oleh banyak orang karena punya karakter yang baik yang disebut integritas. Itu pertama yang paling utama kalau bisa dipercaya. Saudara, kalau orang bisa dipercaya itu sebenarnya masalah kecil saja. Itu bisa dipercaya apalagi masalah besar. Jadi dari contoh yang kecil 2 talenta, 5 talenta bisa dipercaya sehingga talenta itu bisa bertumbuh menjadi 4 dan 10. Artinya apa? Dia tidak disembunyikan, dikembangkan. Itu artinya kepercayaan. Saudara-saudara, tetapi ada yang 1 talenta, Tuhan tegur bahwa itu dibenamkan, tidak diapa-apakan, malah menuduh Tuhan jahat. Saudara, itu yang disayangkan. Jadi saudara dan saya 1 talenta aja nggak bisa dipercaya, bagaimana saudara akan diberi 2 talenta. 1 talenta aja bisa dipercaya, bagaimana saya bisa dipercaya untuk 2 dan 5 talenta. Karena itu yang ketiga, hidup sesuai dengan karunia iman adalah apakah saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan 100%. Karena Tuhan tidak bisa berdusta. Karena janjinya ya dan amin, dia setia. Dari dulu sampai selama-lama. Tapi apakah Tuhan percaya kepada saudara dan saya? Melalui apa? Melalui hal-hal yang sederhana. Melalui hal-hal yang dunia ini percayakan buat saudara. Melalui hal-hal yang sedikit. Tetapi sesungguhnya mempunyai nilai moral yang dalam. Mempunyai nilai kekekalan yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara harus bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil. Sekalipun pekerjaan saudara cuma sepele, kata orang, kok cuma kayak gitu, tapi dia suka mangkir, suka terlambat, dan suka tidak selesai. Tuhan tidak mau melihat orang yang tidak bisa dipercaya. Dan orang yang tidak bisa dipercaya, dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena itu trust itu penting. Jagalah trust, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara sekarang ini sebagai hamba Tuhan, mari kita menjalani kepercayaan ini dengan baik. Sekalipun cuma sederhana pekerjaan itu, tapi lakukannya dengan setia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kepercayaan itu modal yang paling besar di dalam kita mengiring Tuhan. Karena dengan demikian, kalau kita bisa dipercaya dan kita bisa melakukan semua sampai akhirnya Tuhan katakan, hei hambaku yang baik dan yang setia. Kamu akan aku berikan kepercayaan, tanggung jawab yang lebih besar. Karena kamu telah bisa dipercaya. Saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi mari dalam menghadapi hidup
dalam kenyataan yang saat ini sedang sulit, apapun yang terjadi saudara, saya ingin saudara tetap bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara hidup bisa mengendalikan diri, dan saudara tidak serakah atau tidak menginginkan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Yang kedua, poin yang kedua dari apa yang kita mempunyai sikap kepada Tuhan dalam menghadapi hidup dalam realitas adalah, yaitu mumpung kita masih diberi kesempatan. Hidup ini adalah akan berakhir ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Karena tubuh kita akan semakin merosot dan kita akhirnya kembali kepada Tuhan. Ada waktu mulai dan ada waktu berakhir. Ada waktu menuai dan ada waktu menabur. Saudara, ada waktu hidup, maksudnya hidup biologis, ada waktu mati secara biologis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya rindu kita semua untuk mendapat berkat dari poin yang kedua ini. Kalau yang pertama, mari kita sesuaikan hidup sesuai dengan karunia Tuhan dengan ucapan syukur. Karena saya cukup, karena Tuhan memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita tetap sederhana, jangan berfantasi ria. Kita tetap percaya bahwa kita memikirkan sesuatu yang sesuai dengan sepantasnya. Dan yang berikutnya tadi adalah kita bisa dipercaya. Yang sekarang poin yang kedua dari hidup menghadapi realitas ini adalah, Bapak Ibu Saudara, mumpung saudara dan saya masih diberi kesempatan. Mumpung saudara masih diberi kesempatan, karena waktunya satu saat saudara tidak mempunyai kesempatan. Dari hal ini maka Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 9, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 saudara. Ini kata Tuhan Yesus kepada para murid, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku saudara. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Tuhan mengumpamakan siang adalah waktu kita bekerja. Kalau sudah malam seorang harus istirahat. Demikian juga orang Kristen sebagai hamba Tuhan yang hari ini dipercaya pelayanannya kepada saudara dan saya. Saudara sekarang hidup masih dalam keadaan siang, sebentar lagi sudah mau masuk dalam waktu senja dan akhirnya malam. Karena itu waktu ini adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk melakukan pekerjaannya. Kalau malam saudara tidak bisa bekerja lagi. Pada umumnya hampir 80% orang bekerja di siang hari. Manusia pun juga harus cukup tidur. Saudara, manusia dibagi dalam 3 waktu di dalam kehidupan dia untuk menghidupi dalam sehari. Ya, untuk bekerja selama 8 jam, untuk rumah tangga atau bersosialisasi secara pribadi dengan keluarga 8 jam, dan untuk istirahat ada 8 jam. Jadi sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Kalau saudara waktu siang 8 jam saudara tidak bisa bekerja, berarti saudara menyalahgunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mari saudara, saya ingin kita semua selama masih siang, selama masih ada waktu untuk bekerja, gunakan waktu untuk bekerja. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus. Kita pun juga harus melakukannya seperti Yesus lakukan. Selama masih siang, masih ada kesempatan. Satu saat kita tidak bisa lagi bekerja karena waktu malam telah datang. Karena itu mari saudara pupung ada kesempatan, jangan kesempatan yang baik itu digunakan untuk berbuat dosa, untuk memenuhi hawa nafsu kita sehingga kita jauh daripada Tuhan dan kita akhirnya justru tidak melakukan kehendak Allah. Gunakan waktu yang baik, sekecil apapun, sepunya apapun saudara yang miliki, selama masih ada waktu gunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja di mana saudara bekerja atau saudara beribadah, tapi dimanapun saudara dipanggil, di rumah tangga, dalam pekerjaan kantor, perusahaan, maupun di tempat ladang saudara yang lain, di bisnis saudara. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Adalah jadikan waktu itu bernilai untuk Tuhan, supaya saudara adalah tidak lagi ketinggalan apa yang dimaksud Tuhan. Itu yang pertama dari mumpung masih ada kesempatan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan tunda sampai hari esok. Jadi kesempatan terbatas, karena kesempatan ada yang dibilang kesempatan tidak bisa berulang 2 kali, yang disebut kesempatan emas. Kalau kesempatan yang kedua berarti sudah perak. Sebetulnya saudara bisa nomor 1, tapi karena saudara tunda bisa menjadi nomor 2 dan nomor 3. Itulah sebabnya mari saudara jangan tunda sampai hari esok.
Saudara, banyak orang yang menunda pekerjaan karena alasan malas, karena merasa mereka masih ada waktu, nggak taunya mereka sudah tidak ada waktu lagi. Oleh karena itu, jangan tunda. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang 6 ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita perhatikan dengan baik. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi hari ini hari di mana saudara harus memutuskan untuk Tuhan. Jangan tunda. Jangan-jangan besok sudah tidak ada waktu sehingga saudara tidak sempat bertobat. Sehingga saudara tidak sempat memperbaiki diri. Demikian juga kami mengajak kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bukan hari esok. Bukan hari lalu, hari ini adalah hidup dalam realitas. Jangan tunda pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan pekerjaan melalui perusahaan saudara. Kalau hari ini saudara kerjakan harus selesai. Jangan tunda sampai hari esok. Sebab hari esok ada kesuruhannya sendiri kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai menunda. Waktu yang terbaik adalah waktu hari ini. Karena di sana saudara akan mengerti bagaimana hari ini adalah hari keselamatan itu. Hari yang penting buat saudara untuk memutuskan itu ikut Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada saudara yang hari ini sampai hari ini belum memutuskan saudara menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya mengajak, menghimbau, saudara perlu diselamatkan, saudara perlu ditebus. Saya mohon kita semua untuk menyadari bahwa tanpa Yesus maka kita tidak bisa berbuat apapun. Dan itulah hari keselamatan manusia buat kita semua yang hari ini telah masuk dalam keluarga Allah. Saudara-saudara, mari kita bacakan di dalam Ibrani pasal 4 yang ke-7. Pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kalau saudara mengeraskan hati, jangan-jangan besok saudara tidak lagi bisa punya kesempatan untuk bertobat. Karena itu mari jangan keraskan hati kita. Jadikan hatimu menjadi tempat di mana Tuhan akan beroperasi, bekerja dan mengubahkan hidup saudara. Jadikan hatimu yang saat ini mungkin sulit untuk memberi, jadilah orang yang murah hati. Jadikan hatimu yang saat ini mungkin sulit untuk mengampuni karena keras hati, menjadi hati yang lemah, lembut. Karena hari ini adalah kesempatan bagaimana saudara tidak pasti tahu apa yang terjadi esok. Karena hari ini kerjakan. Biar nanti satu saat Tuhan mengatakan bagimu sudah selesai. Seperti Tuhan Yesus mengatakan pada hari Jumat Agung kira-kira jam 3 petang dia mengatakan sudah selesai. Hari Jumat Agung menandakan hari sudah selesai dari Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apakah saudara juga bisa mengatakan seperti Yesus sudah selesai untuk hari ini? Biarlah hari esok menjadi kesusahannya sendiri. Tapi hari ini adalah hari keselamatan saudara, hari perkenan itu. Jangan tunda waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menghadapi hidup dalam realitas. Yang saya akan rangkum dari apa yang menjadi renungan kita hari ini. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan karunia iman yang Tuhan berikan, yaitu jangan ada rasa ingin menjadi serakah, tapi cukupkanlah dengan apa yang ada. Kedua, biarlah engkau berpikir sederhana mungkin, sepantasnya sebagaimana engkau bisa menguasai diri. Yang ketiga, supaya saudara bisa menjadi orang yang dipercaya. Sekalipun kecil, kelihatannya saudara dipercaya dengan pekerjaan itu. Tapi yang penting saudara bisa dipercaya. Betulnya integritas yang baik. Saudara mempunyai integritas yang baik. Sehingga saudara bisa dipercaya. Baik oleh manusia apalagi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, mumpung masih ada kesempatan, kemungkinan besok sudah tidak ada kesempatan yang baik. Saudara gunakan waktu hari ini, karena hari ini adalah hari keselamatan saudara, hari perkenan saudara. Yang kedua, saudara jangan tunda sampai hari esok. Pekerjaan hari ini biar aku selesaikan hari ini, sehingga engkau dan saya bisa mengatasi atau melakukan pekerjaan iman yang paling sempurna karena sudah selesai. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Dan saudara diberkati. Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk mengangkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
hidup ini adalah kesempatan. Katakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan, selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan, kami harus menghadapi hidup ini secara realitas, yaitu hidup hari ini, bukan hari esok. Sebab hari esok ada kesesuaiannya sendiri, dan Tuhan nyatakan hari ini melalui firman-Mu, supaya kami hidup bersyukur atas karunia iman yang Tuhan berikan sesuai dengan kadarnya masing-masing setiap kami. Sehingga kami tidak menjadi serakah, kami hidup sederhana, dan kami bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu mengubahkan hari ini buat kami sekalian yang mendengarkan. Dan demikian juga kesempatan ini akan terbatas selama di bumi. Karena ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Dan kesempatan yang baik hari ini selama masih siang, Tuhan, kami rindu supaya Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Kau pakai untuk kemuliaan-Mu hari ini Tuhan, bukan hari esok. Oleh karena itu jangan sampai kami boleh menunda-nunda Tuhan, karena penundaan adalah satu kekeliruan. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi. Olehnya Tuhan singkapkan firman-Mu dan nyatakan dalam kehidupan kami menjadi hidup, supaya kami boleh hidup menghadapi realitas yang sesungguhnya. Kami percaya firman-Mu memberkati kami semua, dan kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, kami sungguh rindu ini menjadi hidup dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma.
Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan yang baik ini. Saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita bersama-sama berkemas mengakhiri menyudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara, siapkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia yang begitu melimpah, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.